Ini kita mau lanjut lagi menuju ke pos 4 dari pos 3. Ini di ketinggian 1500. Jadi sumber airnya di pos 3 ini sekitar 200 meter turun ke bawah. Jadi di setiap pos di sini tuh aman lah airnya. Sampai pos 4 ada juga. Gak ada, pos 4 langsung pos 5 bang. Pos 5 ada air? Ada. Walaupun agak kurang bagus ya ini. Oke. Jadi 1, 2, 3 airnya masih aman. 4 nggak ada. 5 kayak kobangan gitu ya. Ya. Yuk kita gas. Nah, jadi buat teman-teman yang mau naik Tamboran nih hati-hati nih. Di sini tuh banyak meladi bahasa sini ya. Ya, bahasa sininya meladi. Kalau kitanya sih daun gatal. Daun gatal. Tapi konon katanya kalau daun gatal ini bisa sedikit sedikit mengurangi rasa capek. Serius, cobain. Udah lah bang. Apalagi di muka, di ininya, di totol-totol gitu kayak masker. Serius. Apalagi ditaruh di sepatu bang, Aida. Coba eksperimen di titit. Ih, besar nggak ya? Hah? Besar nggak? Ya? Coba. Gila sih pulang masuk UGD. Auto infeksi itu. Ih, banyak banget nih daun meladi itu. Sana tuh. Siapa tahu ada buah apa? Raspberry. Ya, sampai di pos 4. Tadi jam 10, sekarang setengah 11. Jadi sekitar setengah jam kita tadi trekking dari pos 3. Ini udah di ketinggian 1903 mdpl. Jadi sekitar 1000 mdpl-an lagi lah. Berarti 1 kilo ya. 1 kilo tapi vertikal. Iya, horizontal, vertikal itu. Ya, jadi sekitar 2 pos lagi, pos 5 nanti pemakaman, baru nanti ke puncak. Oke, ini bisa lebih cepat sih ya, bisa lebih cepat, mungkin sampai jam 2 lah, jam 2 sampai puncak, baru nanti kita turun lagi. Nah, medannya mantap, aman sih. Kalau sama Gunung Slamet, kayaknya parah Gunung Slamet kayaknya. Ini lebih asik, lebih enak, tapi nggak tahu nih pas summitnya kayak gimana. Aman, semangat. Semangat! Iya, harus gitu semangat. Gak ada apa-apanya sih bang. Wih, Bisa aja sih bang. siap. Nggak Siap. kayak yang mereka bilang itu sih. Iya, benar. Enggak sih, nggak terlalu. Kalau buat abang itu. Nih kalau nggak nangis sih bener sih, kalau nggak nangis harusnya nangis sih si Farid ini. Itu air mata langsung beku itu kayaknya di atas. Ya, walaupun ini Gunung Tambora itu kan bukan gunung yang tertinggi di Nusa Tenggara Barat, tapi di sini cukup bersejarah karena dulu zaman kerajaan Bima ini tuh meletus tuh tahun 1815 ya. Tahun 1815 menjadi perubahan iklim juga di dunia, menjadi sejarah peradaban dunia juga. Sampai kekeringan, kebayang tuh zaman dulu tuh pas meletus nih. Salah satu gunung terdahsyat yang meletus pada saat itu. Bukan yang tertinggi tapi sejarahnya nih. Semoga sampai puncak dengan Jangan videoin di kafe lah bang. Ntar kelihatan settingan kita bang. Sempet mau menyerah dia. Janganlah. Semangat harus sampai. Ini saya jadi beban juga nih kalau misalnya Farid nggak sampai nih. Harus sampai nih. Jadi si Farid tadi sempat bilang karena banyak yang minta titip nama di puncak katanya. Terus dia bilang,
Bang, kalau saya nggak sampai puncak, titip nama orang buat teman-teman saya ya bang ya. Parah. Harus sampai. Santai aja. Nah, kalaupun emang nanti abang agak depan tuh nggak apa-apa, ritme parit aja seenaknya kayak gimana. Ini udah nggak ada ritme sini. Seadanya ini bang. Udah seadanya ya. Udah depan nanti pos 5 kita break dulu. Iyalah, break dulu lah. Nggak ada lawan sini. Parit. Aduh. Kenapa? Serius di konten. Disiksa. Nggak ada lah, jalannya biasa aja lah. Enggak lah. Ayolah. Siapa tahu rasa sakitnya lebih sakit melati kan. Jalannya jadi kuat. Jadi kuat. Benar, biasanya kayak gitu biasanya sih. Biasanya. Biasanya Nih, jadi- itu kalau udah masuk biasanya itu perasaan udah nggak enak gitu. Aduh. Jadi sih. Ayo kita coba, siapa tahu apa? Emang nyata sih bang, siapa tahu kan. Kita buktikan kata orang-orang itu. Jadi si Farid ini mungkin udah mentalnya udah sekitar 20% lagi nih. Ini katanya dia mau ditempelin daun melati, daun gatal biar dia kuat lagi. Siap. Oke, kita coba. Kita coba bang, kita coba. Kita tester nih. Gila, Katanya gila. kalau misalnya kita tempel daun gatal ke badan kita, ke kulit kita biasanya lebih kuat. Bener gak, Red? Belum Tahu coba. ini gatal ini belum jalan ini, dikit. Yang mana? Dikit. Yang Di mana sini, nih? dikit. Yang ini. Jangan kena semua. udah. Nggak ada orang yang kayak gini bang. Yang naik gunung nggak ada kayaknya. Baru kita. Aduh, Farid. Yuk gas. Gas, semangat nih. Gas. Wah, kuat. Ayo. Gila sih. Gila udah gatal sini. Wah, gila sih jadi kuat. Gila. Sampai juga kita di pos 5. 2070 mdpl. Kilometer 16. Mantap. Jadi ke puncak sekitar 4,5 kilo lagi. Wih, dekat. Dekat ya, dekat. Dekat. Ya. Dekat sekali. Jadi gimana? Dekat itu bang, 4,5 dekat. Dekat dia itu. Jam berapa itu bang? Tadi kita berangkat jam berapa ya? Jam 5:30 kayaknya. Gimana? Ada tadi dari pos 4. Oh kirain dari bawah. Dari pos 4 tuh kalau nggak salah jam 11 ya? Iyalah. Jam 11. Ya jam 11.40-an, berarti sekitar setengah jam. Dari pos 4 ke sini. Setengah jam. Iya sih, agak dekat juga dia. Ya. Enak ya kalau nggak bawa beban tuh enak ya. Maksudnya nggak bawa logistik yang berat gitu, nggak bawa carrier gitu, enak ya. Sama aja lah. Sama aja ya. Sama aja lah. Tapi seenggaknya bisa lebih cepat. Iyalah, aman lah. Kalau misalnya bawa carrier yang kayak gitu lebih berat, lebih lama lagi. Iya sih, parah. Disiksa suhu dari Bandung ini. Bukan Bandung, Majalengka. Oh Majalengka, sorry. Enggak, bukan suhu lah, sama aja lah. Alah. Makanya latihan lagi fisik yang benar, olahraga. Nah, kerasanya sekarang ya. Kerasa Iyalah. sekarang. Kerasanya Rokok sekarang. Ngerokok, begadang. Begadang tuh yang paling bener-bener berpengaruh ke fisik Begadang. tuh. Ya, Nah lah, gak usah begadang lagi lah. bisa begadang. Jam 12 tidur, 11. Ya, 11 lah, enak. Jam 11 tidur, bangun pagi jogging. Ya, Enak banget tuh. ntar lah beli sepeda dulu lah. Ya, Udah sepedaan. Jadi si Farid ini hampir menyerah, tapi ini tuh jadi tanggung jawab saya. Jadi kayak tuh saya tuh aduh ini gak boleh jangan sampai kalau si Farid tuh penyerah gitu. Nanti saya juga yang ngedropnya gitu. Waduh, kasihan juga nih orang. Saya nggak bisa. Jadi nggak bisa Iyalah. apa ya? Jadi nggak boleh egois juga gitu. Saya nggak boleh egois juga. Tetap harus mikirin teman kita pas muncak gitulah. Jadi jangan sampai Farid nggak sampai puncak, harus sampai puncak. Pelan-pelan aja kita. Oke? Iya. Jadi tadi setelah pakai apa daun gatal gimana? Gila sih. Bener? Baru udon bojo enwaram coba. Apa namanya? Gimana? Udon bojo enwaram coba. Apa tuh artinya? Kalau untuk orang Bima jangan ada yang coba. Tapi bener ngaruh ya? Ngaruh sih bang. Ngaruh sedikit ya? Ngaruh. Tadi kan ada kayak sakit-sakit kan di sini kan. Tapi pas abang tempel 3 tahun
sakit lututnya hilang, sakit gatalnya yang datang. Gila. Wih, mantap mantap. Kayaknya masih merah ini kayaknya. Gak apa-apa, tapi kan seenggaknya hilangnya, capeknya hilang. Iya, capeknya hilang. Ini Benar kata orang, Bang. benar berarti ya? Benar berarti. Ya sekitar mungkin 4 jam, 3 jam sampai puncak nih. Sekarang udah jam setengah 12, bener sih jam 2, jam 3 kita sampai puncak. Ya wis, kita gaskin. Sebenarnya enggak Oke teman-teman semuanya, jadi akhirnya sampai juga di Gunung Tambora. Gunung dengan ketinggian 2851 mdpl. Menjadi gunung tertinggi di Pulau Sumbawa. Dan entah kan di NTB ini ketinggi berapa nih? Karena masih ada gunung-gunung lain, Gunung Rinjani, terus katanya ada lagi di bawah Gunung Rinjani itu. Tapi nggak tahu ini mungkin kedua atau yang tahu boleh komen. Jadi sampai juga kita di Gunung Tambora. Wow. Saya merasa kenapa saya harus naik ke Gunung Tambora? Karena di sini tuh gunung bersejarah. Jadi dulu tahun sekitar 1815 gunung ini meletus dan abunya itu sampai ke Australia. Wih, kebayang gak tuh? Jauh. Dan ini tuh menjadi saksi sejarah peradaban dunia. Dan jadi dulu tuh di kaki Gunung Tambora ini ada kerajaan Bima, terus Majapahit kalau nggak salah ya, atau apa gitu. Pokoknya ada 3 kerajaan, dan 3 kerajaan itu hilang seketika akibat letusan Gunung Tambora ini. Dan dulunya ini Tambora itu 4000 berapa mdpl gitu. Dan sekarang 2851 mdpl. Jadi kebayang aja nih, hilang setengahnya gitu. Gunung itu hilang setengahnya, yang dulunya tinggi banget sekarang cuma segini. Tapi oke sih, treknya enak. Ternyata bisa di TikTok juga gitu. Karena saya kemarin beberapa hari kemarin tuh cari-cari informasi tentang pendakian Gunung Tambora TikTok gitu. Dan saya minim banget gitu. Jarang ada orang yang TikTok naik Gunung Tambora ini. Nggak tahu juga sih. Soalnya saya nanya-nanya ke teman-teman yang udah naik Tambora, jarang bang, katanya jarang. Oh gitu ya. Akhirnya di situ saya kayak ngerasa, bisa nggak sih naik Gunung Tambora TikTok gitu. Ya walaupun ketinggiannya nggak terlalu tinggi, cuma 2851. Tapi saya ngerasa treknya panjang gitu. Maksudnya dari ini tuh dari pos ke pos tuh 2 jam 3 jam gitu, sama kayak dari Slamet ya, Gunung Slamet. Patokannya sih saya Gunung Slamet gitu, karena ngerasa Gunung Slamet bisa, akhirnya ya udahlah memutuskan untuk TikTok di sini. Enaknya TikTok tuh gitu, jadi kita nggak bawa terlalu banyak beban untuk bisa naik ke puncak, jadi bisa lebih cepat. Dan tadi juga si
si Farid itu berhasil tuh, mereka masih di bawah, teman-teman masih di bawah. Tadi juga ketemu sama pendaki lain. Indahnya, serius. Sumpah indah ini. Jadi ini tuh kaldera terbesar di Indonesia atau di dunia gitu ya. Pokoknya itulah, pokoknya kalderanya tuh luas banget. Ini tuh kalau dikelilingin katanya tuh bisa berapa kilo? 18 kilo atau 20 kilo atau 36 kilo gitu. Ya, yang tahu boleh lah kasih tahu teman-teman. Saya lupa lagi kemarin tuh dikasih tahu. Gak nyangka bisa sampai sini. Nah, teman-teman masih di bawah. Gak tahu kelihatan nggak dari kamera nih. Ya udahlah, mungkin nanti habis dari sini kita langsung turun lagi, foto-foto dulu, terus ngopi-ngopi dulu sama teman-teman tadi pendaki ketemu juga di jalan, di jalur. Ngopi-ngopi, baru habis ngopi kita turun lagi, mendili, gaskan.